Mas Jess, kamu ketua kelas S1 ya? Ini gimana ini? Kok kalau teman-teman lo nilai fasilitasnya di bawah KKM semua? Yang bapak kenal itu S1 nggak kayak gini loh. Nilainya di atas KKM semua, minimal 95. Gimana ini? Guys, aku udah dapat rekap hasil praktikum kemarin, tapi hasilnya remedi semua. Maksudnya itu kelas gagal. Tuh, emang kita ngukurnya gimana sih sampai bisa gagal sekelas? Pas kita kayaknya perlu belajar remedi of the year. Guys, kalian coba deh cek laporan kalian. Pasti ada yang salah deh. Aku ingat waktu itu kita ngukur panjang buku nggak mulai dari 0 tapi dari 1 cm. Ya nggak sih, Grace? Iya deh kayaknya. Dulu aku juga nggak paham cara pakai micrometer scroll. Nyata banget nih. Tebasku kemarin juga delay 2 detik tapi tetap tak tulis biar cepet selesai. Kalian semua salah alat, aku malah lupa alat. Aku ini hasil dari teman sebelah. Gimana kalau kita bikin ulang praktiknya bareng-bareng? Tanpa guru. Halah, emang bisa. Kalian emang bisa. Ya bisa lah, sekalian buktiin kalau kita bisa tanggung jawab. Setuju, tapi yang salahnya paling banyak nanti jadi ketua remedi. Setuju nggak, Pin? Baiklah, aku siap berkorban demi ilmu fisika. Oke guys, gimana kalau kita praktek ulang tapi pakai alat yang simpel dulu? Kalau kita pakai penggaris besi, kalian setuju nggak? Setuju! Natania, Melinda, Ruth, sama Gracia bantuin aku buat presentasiin alat ukur ya. Oke guys, dengerin dulu. Jadi ini kita mau nunjukin cara pengukuran panjang pakai alat ukur penggaris besi. Tolong disimak ya. Jadi hari ini kita ukur pakai penggaris besi ya. Jadi yang pertama, kalian pastiin dulu penggaris kalian itu lurus dan gak bengkong-bengkong dan dalam keadaan yang baik ya. Letakkan benda yang ingin kalian ikut di benda yang datar atau meja dan pastikan semakin lurus posisi penggaris di angka 0. Nah, habis itu kalian lihat ujung benda satunya. Lihat skalanya sejajar sama penggaris. Nah, itu deh panjang bendanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Ukurnya mulai dari mana, Mel? Dari 0. Oke, udah mulai dari 0 nih. Pastiin pada masih tidak sejajar sama garis 0 ya, biar gak ada kesalahan. Nanti diperhatikan sama garis besar. Serius ya guys, biar gak ada kesalahan. Masihkah kau ingat? Iya, kali ini aku serius. Kalian semua dapat belum ukurnya guys? Kelompok kita udah belajar dari kesalahan kemarin, mulai dari ngitungnya dari 0 sampai hasil akhirnya yang harus pas. Kita udah nggak boleh asal-asalan lagi. Menurut saya sedikit capek, tapi lega. Nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Oke guys, setelah remedi besar-besaran, hasilnya tuntas semua. Tuh kan, kalau kita coba lagi nggak akan ada kata sia-sia. Setuju banget. Bener tuh, yang kita butuhin adalah kerjasama satu sama lain, bukan yang bersaing. Padahal cuma salah satu titik loh. Tapi hasilnya malah melenceng jauh. Makanya kalau pakai Mister tuh jangan miring, bro. Iya tuh bener, satu salah ukur, datanya jadi salah semua. Terus gurunya langsung bilang, mulai dari awal. Gampang banget kalau ulang dari awal. Itu kayak riset kehidupan semua. Tenang aja, kita kan bisa belajar dari kesalahan. Belajar apa? Belajar nggak nyalain alat pas gagal. Atau belajar sabar pas lagi nulis ulang laporan.
Nah, sekarang ngerti kan pentingnya kerjasama? Semoga dari sini kita bisa jadi lebih kompak nih. Bisa dan juga jaga mengulangi kesalahan yang sama. Nah, benar tuh. Jadi sekarang S1 apa? Kita belajar banyak dari remedi ini. Bukan cuma tentang panjang, masa, dan waktu, tetapi tentang bagaimana setiap ketelitian kecil dapat mengubah hasil yang besar. Tentang kesabaran, mengulang langkah yang sama, hingga pada akhirnya kita tahu yang diukur bukan cuma benda, tetapi diri kita sendiri. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.